wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Anissa Casyariaputri dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BEM FAI Unisula karena telah mengadakan acara kompetisi esai kemerdekaan Jawa Tengah dengan temanya yaitu reaktualisasi semangat kemerdekaan untuk kemajuan bangsa. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit karya tulis esai saya yang berjudul Semangat Nasionalisme Generasi Muda Pengubah Bangsa dalam Balutan Nilai-Nilai Perjuangan Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Indonesia, sebuah negara modern yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang identitas nasionalnya, seperti pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini. Peristiwa serangan umum 1 Maret 19 ini merupakan serangan besar-besaran kepada pihak Belanda yang dilakukan di kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 ini terjadi karena adanya resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dengan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Setelah itu, jajaran tertinggi di wilayah Divisi 3 JM3 merencanakan dan mempersiapkan serangan umum dan mengikut sertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat. Dan garis besarnya akan ditayangkan oleh video yang berikut ini. Hai guys, tahu kan serangan umum 1 Maret 1949 di Jogja? Peristiwa itu merupakan reaksi atas agresi militer Belanda II. Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta, menahan para pemimpin, dan mengklaim Republik Indonesia sudah tak ada lagi. Serangan umum 1 Maret digagas Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Panglima TNI Jenderal Sudirman setuju dan memerintahkan Letkol Soeharto melaksanakan serangan kilat. Kendati hanya menduduki Jogja selama 6 jam, serangan itu membuktikan eksistensi Republik Indonesia, menarik perhatian dunia internasional, sehingga banyak negara mengakui kedaulatan Indonesia, memaksa Belanda berunding yang berujung pengakuan kedaulatan. Pemprov DIY rutin menggelar peringatan serangan umum 1 Maret, bahkan mengusulkan 1 Maret sebagai hari besar nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Republik Indonesia. Pemuda merupakan generasi penerus suatu bangsa yang menentukan kualitas dan kekuatan negara. Pemuda bukan sekedar bagian dari lapisan sosial masyarakat, namun sebagai agent of change dan agent of social control. Selain itu, pemuda juga menempati peran penting dalam berbagai perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa, khususnya bangsa Indonesia ini. Sejarah juga telah membuktikan bahwa di berbagai belahan dunia, pemuda merupakan sumber energi dalam suatu negara. Bahkan, Bung Karno mengungkapkan betapa pentingnya pemuda dalam kemajuan bangsa melalui kalimatnya yaitu, "Beri 10 aku pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Seorang sejarawan yang bernama Anhar Gonggong telah menuliskan kalimat yang menyimpan banyak harapan kepada generasi muda
penerus bangsa Indonesia, yaitu generasi muda saat sekarang. Jangan hanya menikmati kemerdekaan saja. Harapan itu adalah harapan akan semangat perjuangan yang perlu dibuktikan oleh kaum pemuda dalam menghadapi tantangan zaman. Perjuangan yang dimaksud tentunya perjuangan yang berbeda pada perjuangan pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini. Pada peristiwa tersebut, kaum muda justru harus berjuang keras agar tatanan kehidupan bangsa Indonesia ini menjadi lebih kuat. Jangan sampai negara ini yang telah merdeka tetap gagal untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Tantangan yang dihadapi pada masa itu adalah mempertahankan kedaulatan NKRI dari rongrongan musuh yang menyebabkan perang senjata fisik dan juga perang diplomasi. Periode itu kemudian juga melahirkan Angkatan 45 yang terdiri dari kaum pemuda yang terjun dalam medan pertempuran sebagai pasukan tentara pelajar. Mereka mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsa dan negaranya. Namun, kehidupan masa depan yang ditandai dengan kuatnya arus globalisasi dan meluasnya paham materialisme telah membawa kehidupan masyarakat sekarang ini cenderung pragmatis, konsumtif, dan juga materialistik, berorientasi pada materi fisik serta kebendaan dan mengejar kepuasan sesaat. Format kehidupan ini ternyata juga membawa bencana kultural tersendiri. Nilai-nilai sosial budaya keindonesiaan yang telah dibangun beratus-ratus tahun seperti kesopanan, kepedulian, gotong royong, saling musyawarah, semangat kebangsaan, jiwa kepahlawanan, rela berkorban, keteguhan, kegigihan, serta kerja keras yang pernah dikembangkan oleh para pejuang pendahulu kita terasa hambar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dewasa ini. Pemuda yang cenderung individualistik, berkembang budaya nerabas dan tidak jujur yang dapat berujung pada perkedilan dan penumpuan inti pada makna kemanusiaan. Tawuran antar pelajar, perilaku amoral seperti korupsi, minuman keras, penyelewengan sosial. Di samping lunturnya semangat nasionalisme, kemandirian dan jati diri bangsa terus menghantui kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini. Oleh karena itu, krisis ekonomi dan moneter menjadi berkepanjangan, sehingga melanjut kepada krisis multidimensional yang kemudian bermetamorfosis menjadi krisis intelektual dan hati nurani atau krisis akhlak dan moral. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini sebenarnya telah mengajarkan generasi muda penerus bangsa untuk selalu terarah, tidak mudah dibelokkan rencana dan tidak spontanitas dalam menghadapi tantangan apapun. Generasi muda dituntut selalu meningkatkan keilmuan dan keterampilan agar mampu memberi peran dalam perjalanan bangsa. Jika hal ini dapat dilakukan, maka rakyat Indonesia benar-benar belajar dari sejarah. Artinya, belajar dari sejarah bukan hanya belajar dari segala yang baik-baik saja, tetapi hakikat belajar sejarah adalah belajar juga dari kesalahan dari masa lalu agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Rasa curiga dan mencurigai antar kelompok yang bertikai akan benar-benar dapat teratasi sebagai sesama anak bangsa. Kalau itu tercapai, maka kelompok dapat bersatu dalam menyongsong masa depan Indonesia yang seperti yang telah dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kaum muda yang sudah terdidik jangan menjauh dari rakyat dan mengabdikan diri pada negara-negara kaya saja.
Tetapi pemuda harus bersatu dengan rakyat, memberikan penerangan kepada rakyat. Kaum muda juga jangan hanya terjun ke masyarakat pada waktu KKN saja atau kuliah kerja nyata, tetapi karena mereka senasib sepenanggungan dengan rakyat, kaum mudalah bagian dari masyarakat yang membawa kehidupan bangsa ke depan. Dan pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bangsa Indonesia memperingati HUT ke-75 kemerdekaan RI dan merayakan peringatan tersebut dalam suasana pandemi COVID-19 ini yang belum diketahui kapan akan berakhir. Kondisi ini telah mendisrupsi dan membawa dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi dan juga relasi sosial kemasyarakatan pada hampir 215 negara di seluruh dunia terdampak, termasuk Indonesia sendiri. Wabah ini memang banyak menghabiskan fokus perhatian pemerintah dan kita semua pada penanganannya. Begitu babak belurnya bangsa Indonesia menghadapi pandemi ini, melumpuhkan sektor-sektor kehidupan, membuat semua orang mesti mampu beradaptasi dan memulihkan diri dari keterkejutan situasi saat ini. Telah mengubah kehidupan kita secara drastis. Perkantoran mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara untuk dialihkan dalam kelas daring atau online, dan siswa menyimak pembelajaran dari layar gawai mereka. Aktivitas ibadah dijalani secara personal dan dilakukan di ruang-ruang privat. Rumah menjadi kegiatan selama wabah ini belum teratasi. Ketidakpastian yang menghantui contohnya adalah kita terus memikirkan nasib diri kita dan orang-orang sekitar kita. Apakah diri ini akan aman dari serangan virus yang datangnya tanpa permisi? Apakah esok kita masih dipekerjakan setelah kita mendengar kabar tentang orang-orang terkena PHK? Banyak perusahaan yang melakukan usaha terseok-seok menghidupi karyawannya dan beruntung gulung tikar. Memang mengorbankan banyak hal dari hidup kita, termasuk kemerdekaan ini, seperti harus lebih menahan diri untuk melakukan transaksi pembelian, lebih menahan diri untuk belanja barang yang tidak dibutuhkan, agar uangnya bisa dialokasikan sebagai tabungan atau dana darurat. Penyebab lagi-lagi adalah kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung. Jadi semestinya kita bersiap atas kemungkinan terburuk dalam merencanakan segalanya secara matang, termasuk siaga secara finansial. Kemudian, apakah kita perlu mendefinisikan ulang makna merdeka ketika pandemi seperti sekarang? Jika merdeka diartikan sebagai kebebasan, berarti saat ini kita tengah terpenjara, terkungkung dalam ruang gerak yang sempit dan tidak memiliki keluasan untuk melakukan hal-hal yang kita senangi sekalipun. Rasanya sulit sekali saat pandemi ini. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI dapat dijadikan sebagai ajang memetik pembelajaran dari spirit dan keteladan pendiri bangsa yang telah mewariskan semangat kebersamaan gotong royong, gigih berjuang, ketangguhan, dan daya adaptasi yang telah teruji dalam menggapai cita-cita kemerdekaan, serta upaya membangun kemandirian dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi. Semua ini dapat menjadi modal bangsa dalam mengakselerasi kebangkitan untuk Indonesia maju. Kini dengan perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia, semangat bangkit untuk masa depan yang lebih baik dalam menggapai Indonesia maju harus menjadi sharp vision yang melandasi setiap derap langkah dan tindakan seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi segala rintangan dan tantangan keberlanjutan pembangunan.
terlebih di tengah kondisi global yang masih kurang menguntungkan akibat pandemi COVID-19 ini. Semangat ini semakin relevan di tengah kondisi bangsa ini yang tengah menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan secara paralel berjuang untuk memastikan 3 prioritas, yaitu Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh dalam berjalan optimal pada tataran implementasi sehingga dipastikan dapat bersinergi guna bangkit dalam menggapai Indonesia maju. Indonesia maju sejatinya merupakan representasi diri dari Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, serta simbolisasi dari Indonesia yang mampu memperkokoh kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, makna kemerdekaan tahun ini bukan hanya sebagai kata, tapi sesungguhnya sebagai kesempatan bagi segenap anak bangsa, khususnya generasi muda pengubah bangsa. Kembangan situasi global yang kurang menguntungkan akibat dampak pandemi COVID-19 ini hendaknya dapat menjadikan kita semakin bersatu dalam keberagaman, gotong royong, tangguh dalam menghadapi rintangan, mendorong kecepatan mentransformasikan Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh dengan dukungan akselerasi transformasi digital guna bangkit untuk Indonesia maju. Bangkit untuk Indonesia maju yang menjadi tujuan kita bersama sudah barang tentu membutuhkan lompatan besar, utamanya dalam mendukung akselerasi serta upaya sungguh-sungguh dalam terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan segenap komponen bangsa ini. Dirgahayu ke-75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah selalu Indonesiaku. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk Indonesia semakin maju, merdeka, jaya, dan bebas dari jajahan wabah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera menghilang dari bumi tercinta ini agar kehidupan bisa berjalan normal seperti biasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.